kasih Romo Afan yang sudah membuka acara dengan baik sekali. Memang Romo Afan ini sangat berpengalaman untuk menjadi MC dan sekarang sudah MC juga moderator yang luar biasa. Tentu saya harus mengucapkan selamat asada dahulu, terutama juga kepada Bante Adi Kusalo Mahatera, kemudian juga Bante Titak Wiryotera, saya mengucapkan selamat asada juga kepada para Samanera, Tasilani, Romo Ramani, para upasaka upasika dan semua yang ikut dalam acara ini. Dan tentu untuk Bante Adi Kusalo dan Bante Titak Wiryo, selain selamat asada juga saya mengucapkan selamat memasuki masa wasa. Dan semoga dalam 3 bulan ke depan ini kita para biku bisa lebih mengembangkan kualitas batin untuk menuju satu kemampuan pengendalian batin yang lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Memang seperti yang dikatakan oleh Romo Afan tadi bahwa asada kali ini agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya karena memang kita masih di tengah pandemi. Sehingga kita terbatas untuk berkumpul, terbatas untuk bertemu, juga terbatas untuk ke wihara. Tetapi saya juga sangat beruntung dalam kesempatan ini karena seperti yang tadi Bante Titak Wiryo sampaikan, saya justru bisa hadir dalam acara asada bersama Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, yang kalau hari biasa saya kira nggak mungkin. Bukan saja tidak bisa, tapi tidak mungkin. Bagaimana bisa menggabungkan Kalimantan Timur yang demikian banyak wihara, Kalimantan Utara yang demikian banyak wihara, dan saya harus hadir pada saat yang sama? Nggak mungkin. Justru ini secara daring, dalam jaringan ini, saya justru merasa beruntung juga, sehingga saya bisa berkumpul, bertemu, dan melihat wihara-wihara yang demikian luar biasa, karena Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara ini tidak banyak wihara yang saya kunjungi. Tetapi tadi dari profil wihara, 10 wihara itu, wah ini luar biasa semua, hebat-hebat semua. Sehingga itu juga membuat saya menjadi bahagia dalam kesempatan malam hari ini. Nah, memang bahagia seperti yang tadi disampaikan Romo Afan, tidak mudah didapat. Ya, makanya tema kita ini bagaimana memulai kebahagiaan dari dalam. Sebenarnya saya melihat 10 wihara saya sudah bahagia sekali tadi. Ya, cuman gimana ya mau membagikan ini? Saya kalau membagikan resep bahagia saya ya, saya menyarankan Anda sering-seringlah pergi ke 10 wihara itu, pasti nanti bahagia. Saya lihat gambarnya aja saya sudah bahagia. Apalagi kalau Anda yang memiliki wihara itu, berkunjung ke wihara itu, kemudian bertemu dengan Bante Adi Kusalo, bertemu dengan Bante Titak Wiryo, bertemu dengan calon Bante Afan, wah sudah bahagia banget lah mestinya. Tapi ya tentu saya harus berbagi cara nih, bagaimana nih membahagiakan seseorang ataupun membahagiakan diri kita dari dalam, karena di masa pandemi ini kita sebetulnya banyak yang stres juga. Ya, kita awal-awal pandemi tahun lalu kita melihat korban itu agak jauh dari kita. Jadi kalau kita sebut misalnya korbannya si A, siapa ya? Saya nggak begitu kenal tuh. Ya, si A meninggal, siapa itu? Si B meninggal, siapa itu? Saya tidak begitu kenal. Itu di awal-awal pandemi. Tapi makin ke sini, dalam 1,5 tahun atau hampir 2 tahun ini, kita makin melihat korban itu makin dekat dengan kita. Jadi begitu disebutkan nama si A, kita langsung, loh, kemarin saya baru ketemu tuh sama si A. Sekarang kok sudah meninggal. Wah, itu bikin kaget sungguhan. Kita sampai nggak ngerti, ini ngeri banget. Dan kadang-kadang, wah, apa nanti satu ketika nama yang dipanggil itu jadi nama saya ya? Karena kok sudah si A, si B itu begitu dekat dengan kita.
ada yang teman kita, ada yang keluarga kita, ada orang tua kita. Wow, mungkin satu ketika juga bisa kita, sehingga dalam suasana seperti ini kita jadi gelisah. Kita menjadi aduh, kok saya ya takut ya mengalami ataupun menjalani pandemi ini sedemikian mengerikan. Nah, karena itu tema kita bagaimana memulai kebahagiaan dari dalam ini penting. Apalagi kita menjelaskan dalam tema ini adalah memulai kebahagiaan dari dalam. Tadi kalau yang Romo Afan sampaikan, mencari dari luar, itu sebetulnya bukan bahagia, itu lebih cenderung kita mengatakan kesenangan. Kebahagiaan dan kesenangan ini beda. Kesenangan biasanya objeknya dari luar. Jadi misalnya, saya dapat handphone misalnya. Handphone saya sudah rusak, handphone saya sudah tidak bisa dipakai, sekarang saya bisa dapat handphone. Saya senang, bukan bahagia, karena objeknya dari luar. Kemudian ketika di zaman yang kesulitan seperti ini, saya mau nyari obat susah, mau nyari oksigen susah, ada orang bisa kasih obat, ada orang bisa kasih oksigen, saya senang. Nah ini senang itu berasal dari luar objeknya. Dan senang itu waktunya terbatas, pendek sekali. Misalnya, saya senang tadi dapat HP, maka saya senang itu hanya beberapa hari saja. HP-nya saya utek-utek, saya lihat, wah ini dibandingkan dengan HP saya yang dulu bedanya apa, ya begitu sudah selesai, saya sudah tahu semua. Kesenangan saya pada HP itu sudah tidak seperti pada awalnya tadi waktu begitu terima, wow, HP saya rusak yang lama, sekarang saya dapat yang baru, wow. Tapi begitu sudah beberapa hari, sudahlah biasa aja. Demikian pula ketika saya mendapatkan misalnya obat ataupun oksigen, misalnya itu supaya saya segar atau apa, supaya saya sehat. Senangnya beberapa hari aja, tapi habis itu biasa. Nah, karena itu kesenangan itu kita dapat dari objek luar dan waktunya pendek. Nah, tema kita bagaimana memulai kebahagiaan dari dalam. Karena memang bahagia itu ada di dalam. Ketika tadi misalnya saya melihat 10 wihara yang mengadakan acara di sini, sekaligus 10 wihara, yang tidak mungkin di luar pandemi itu bisa dilakukan. Dan saya kira ini ide yang baik. Kalau kita sudah bisa mengadakan Asala Puja dan Dhammasakaca Kalimantan Timur, Kalimantan Utara ini, kita bisa laksanakan dengan baik sekali, maka nanti selesai pandemi pun sangat baik kita mengadakan secara seperti ini lagi. Sehingga kita bersama-sama, bukan hanya dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara saja, bahkan kalau tadi Romo Afan menyampaikan dari teman-teman kita dari luar negeri sekalipun, kita bisa bareng, bersama-sama memerayakan Asada 2565. Ini kan luar biasa. Ini menjadi tonggak sejarah yang nanti di masa depan kita bisa terus begini. Loh, sekarang gunanya wihara yang bagus-bagus 10 wihara tadi untuk apa? Loh, 10 wihara itu nanti Anda kunjungi masing-masing. Waktu acara seperti ini sudah di luar pandemi, Anda kunjungi. Kemudian di situ dipasang layar. Kalau seandainya saya nanti bisa hadir lagi secara dalam jaringan atau daring begini, di situ dipasang layar. Sehingga saya nanti mengisi. Dan 10 wihara itu saya lihat sangat membahagiakan. Kenapa? Karena saya merasa ikut bermudita cita. Kok demikian hebat? Umat-umat di Kalimantan Utara, umat-umat di Kalimantan Timur demikian baktinya, sehingga bisa membangun wihara demikian baik, demikian bagus. Nah, kebahagiaan itu yang saya alami. Saya ikut bermudita cita atas kemajuan umat Buddha, binaan dari Bante Adikusalo, binaan dari Bante Tita Wiryo yang demikian maju luar biasa. Ini dari dalam. Karena
bukan kesenangan. Kalau kesenangan itu saya merasa, saya dapat barang tadi. Tapi ini saya merasa bermudita cita. Demikian bahagia ya umat-umat di Kalimantan Timur, umat-umat di Kalimantan Utara yang punya tempat ibadah yang demikian bagus. Ya. Nah, inilah kebahagiaan dari dalam. Nah, sekarang tentu kita masing-masing perlu membangun, perlu memulai meningkatkan, kalau yang sudah dapat, meningkatkan, mengembangkan, atau mulai menimbulkan kebahagiaan dari dalam. Seperti yang tadi Romo Afan sampaikan, kadang-kadang siapa tahu di antara kita ini masih ada yang belum bahagia. Bahagia ini di mana? Saya nyari kebahagiaan ini di mana? Kok nggak ketemu-ketemu? Nah, inilah sekarang pada kesempatan ini saya akan coba bantu untuk berbagi dharma, sehingga nanti diharapkan selesai acara kita ini kita bisa mulai mencari, oh ini ya, saya kalau mau bahagia itu seperti ini. Saudara-saudara, semua yang hadir di sini, kalau kita mau bahagia, sebetulnya hal yang pertama karena kita dimulai dari dalam, ada perasaan kita tidak memiliki rasa bersalah. Ini penting sekali. Jadi kebahagiaan itu timbul kalau kita terhindar dari rasa bersalah. Satu contoh yang sederhana saja. Misalnya Anda datang ke wihara. Kemudian ini di masa pandemi ya, Anda datang ke wihara, tapi ya berdana makan kepada para biku. Biasanya kalau pandemi masih ada dana makan atau kepada para biku ya. Karena kalau pandemi terus nggak ada dana makan, para biku makan apa ini? Masa makan angin saja atau makan mie instan, kan ada dana makan. Nah, kadang-kadang satu atau dua keluarga, ya mungkin karena pandemi kan kita batasi, mungkin 10 orang aja yang ke wihara misalnya. Kemudian menggunakan protokol kesehatan, lalu dia berdana makan. Saudara-saudara, kalau sedang berdana makan, misalnya menyerahkan dana makan, misalnya kuah atau apa, misalnya sup atau apa, miring, waktu menyerahkan dana itu, mangkoknya agak miring, dan tumpah, dan kena jubahnya Bante. Wah, itu ada rasa bersalah. Padahal Bantenya ngomong sudah, enggak apa-apa, jubah bisa dicuci. Waduh Bante, maaf, nggak enak sekali Bante, maaf. Ada rasa bersalah. Dan nanti kadang-kadang sudah beberapa waktu pun kita masih kepikiran, aduh saya dimarahin nggak ya sama Bantenya ya. Tadi saya mengangkat mangkok sup saja kok sampai nyiram ke jubahnya Bante. Aduh, maaf. Nanti tiap kali ketemu masih ngomong gitu lagi, Bante kemarin tuh maaf ya Bante. Sampai Bantenya ngomong, sudah enggak ngapa-ngapa. Aduh Bante maaf. Nah, inilah saudara, rasa bersalah ini menimbulkan ketidakbahagiaan. Bahkan sampai malam mau tidur juga timbul tidak bahagia. Sampai nanti berhari-hari, sampai kadang bertahun-tahun tiap kali ingat itu bisa timbul tidak bahagia. Dan itu ada banyak hal. Rasa kita, kemarin kok saya ngomong seperti itu, kenapa ya? Ada rasa tidak bahagia lagi di situ kalau kita sudah salah ngomong. Tadi kan salah bertindak waktu saya mempersembahkan dana makan. Kemudian kadang salah ngomong. Jadi, gimana ya? Tadi salah nggak ya saya ngomongnya itu? Kadang ada salah tindakan, salah berpikir juga. Ada beberapa orang mengatakan gini, saya ini sudah sering ke wihara, tapi kenapa ya? Pikiran saya ini kok jelek sekali. Kadang-kadang di wihara saya berpikir, aduh jahat. Saya kadang benci sama si A, saya mau menyakiti sama si A. Padahal saya sudah mau hilangkan, jangan mikir itu. Tapi kok yang masih tetap saja seperti itu. Aduh, sulit sekali ya punya pikiran positif itu. Kan kita ada rasa bersalah seperti itu. Jadi tiap kali pikiran negatif muncul di wihara,
Sampai kadang kita, aduh aku nggak berani ke biara dah, daripada pikiranku jelek seperti ini. Kadang-kadang bisa muncul seperti itu. Padahal pikiran negatif itu juga biasa. Selama orang belum mencapai kesucian, pikiran positif, pikiran negatif ada. Cuman sekarang pikiran negatif, jangan kita lakukan. Jangan kita ucapkan. Sedangkan kalau pikiran positif, boleh diucapkan, boleh dilakukan, kan hanya gitu. Tapi kita tidak perlu sampai, aduh harus bersih pikiranku dari yang negatif. Belum bisa selama kita belum mencapai kesucian. Nah, jadi hal-hal seperti itu, tapi kadang sudah menghantui diri kita, membuat kita itu tidak bahagia. Karena itu sekarang dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana poin-poin apa saja yang supaya kita ini terhindar dari rasa bersalah. Nah, hal yang kita harus lakukan kalau di dalam Dharma, yang nomor satu adalah kita perlu mengembangkan pikiran cinta kasih dulu. Kadang rasa bersalah itu muncul karena kita pikiran tidak mengembangkan cinta kasih. Loh, tadi kan hubungannya dengan saya menumpahkan kuah itu apa hubungannya dengan cinta kasih? Karena kadang kita bayangkan yang ketumpahan itu kalau saya, wah, emosi saya. Saya kalau sampai ketumpahan gitu, saya sulit memaafkan. Ini baju baru dicuci, ketumpahan, wah, kalau saya sulit itu. Nah, jadi kita bayangkan diri kita. Padahal para bante begitu cuma ketumpahan ya sudah. Kalau memang parah ketumpahannya ya berdiri, ganti dulu, kemudian lanjut ke makan. Tapi kalau tumpahnya cuma sedikit, ya sudahlah, enggak apa-apa, nanti habis makan baru dicuci. Seorang biku bisa memaafkan dengan mudah, tapi dia bayangkan, aduh kalau aku gimana ya, kalau aku pasti sulit. Nah ini, dia sebetulnya kurang cinta kasih. Karena itu, kalau sekarang Anda ingin membahagiakan diri Anda, mulailah dengan mengembangkan cinta kasih dari dalam batin. Yang paling sederhana, yang paling umum di dalam diri kita, yang tadi sudah diucapkan selalu pada saat puja bakti dan lain sebagainya, pada saat setelah meditasi dan sebagainya, adalah semoga semua makhluk berbahagia. Itu kata-kata yang sangat-sangat luar biasa. Ulangi kata-kata itu terus-menerus di dalam pikiran kita. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Terus diulang. Sampai nanti kita mimpi pun yang keluar adalah semoga semua makhluk bahagia. Jadi kalimat semoga semua makhluk bahagia itu mengisi bawah sadar kita ini dengan sebanyak-banyaknya. Bahkan kita mau marah pun yang keluar adalah, sudahlah, semoga kamu bahagia. Sehingga dengan mengucapkan kalimat itu saja, baru ini tahap yang pertama saja, pengulangan kalimat cinta kasih itu, kita sudah bisa menghindari kata-kata yang tidak tepat, pikiran-pikiran yang tidak tepat. Jadi kalau tadi saya sudah nuangkan, wah itu gimana? Sudahlah, saya sudah meminta maaf, ya sudah. Tiap kali saya terpikir, aduh bantenya marah nggak ya sama saya, atau masih emosi nggak ya sama saya. Kita sudahlah, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Membuat batin kita menjadi tenang. Dan inilah salah satu sumber kebahagiaan yang bisa muncul dari dalam. Hanya merasa pikiran yang tenang karena ucapan semoga semua makhluk bahagia. Anda boleh buktikan ini mulai sekarang di saat asada sampai nanti Katina 3 bulan. Ulang kalimat ini sesering mungkin tiap kali Anda tidak banyak kesibukan. Jadi misalnya sedang santai-santai, ngapain lagi ya, saya tidak ada yang saya kerjakan. Ya sudahlah,
mengulang, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia dalam batin. Atau kadang kita mau tidur, kok susah ya mengulang, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dalam 3 bulan ke depan, di masa Katina, nanti pikiran Anda bisa berubah, dan batin Anda akan terisi kebahagiaan. Ini baru 1 poin. Nah, sekarang poin yang kedua apa ini? Yang kedua adalah ketika di masa pandemi seperti ini, kadang-kadang ada orang, waduh, saya kok sulit ya cari penghasilan. Padahal keluarga saya butuh makan. Penghasilan keuangan tidak datang setiap hari. Tapi pengeluaran untuk makan, pengeluaran untuk ini itu setiap hari. Lalu gimana ya? Nah, ada kesempatan untuk korupsi. Nah, gimana ini? Korupsi apa ini? Misalnya, ini di masa pandemi ini banyak teman-teman isoman, isolasi mandiri. Ayo, kita kumpulkan dana. Ayo, titip ke saya ya. Dana-dana kita nanti gini, caranya kita kirim nasi bungkus ke teman-teman yang isolasi mandiri itu. Itu kalau saya lihat ada 20 keluarga isolasi mandiri. Sini, saya kumpulkan duit ya. 1 hari 3 kali. 1 kali ngasih makan, katakanlah 10.000. Jadi kalau sehari 3 kali, 1 keluarga 30.000 kali 20 keluarga. Wah, 600.000. Sini kumpulkan, sini kumpulkan. Nah, karena kita termasuk orang yang dipercaya di wihara, kemudian orang-orang ngumpulkan. Wah, dari si A ngirim 600.000 untuk hari ini, hari Senin, si B titip sekalian untuk Selasa, 600.000, si C titip, kita dapat uang banyak sekali. Kemudian kita berpikir, aduh, aku memang nggak isolasi mandiri, tapi aku nggak punya uang. Ini dia, 600.000 satu hari untuk 20 keluarga. Gimana ya kalau aku ambil 200.000? Jadi 400.000, nanti aku belikan ini itu pokoknya 20 keluarga dapat. Toh mereka nggak ada yang tahu kalau aku ngasihnya totalnya 400.000 sehari. Kan lumayan, saya ambil 200.000 per hari, 1 minggu aku sudah dapat 1 juta sekian. Anggaplah ongkos lelah. Saudara-saudara, ini adalah tindakan yang tidak tepat. Ini adalah mata pencaharian yang tidak tepat. Karena kita sebetulnya ketika kita ada kesulitan, karma buruk kita sedang berbuah. Tapi kita kemudian malah mengambil barang yang bukan milik kita menganggap itu penghasilan kita, karena kita merasa ini pandemi, orang-orang membutuhkan jasa saya untuk mengantar dana makan ke orang-orang yang isolasi mandiri, saya tentu layak untuk mendapatkan prosentase dari mereka. Nah, tindakan yang seperti ini sebetulnya ini termasuk penggelapan dana. Nanti waktu orang itu ada yang tanya, donatur itu ada yang tanya, kemarin danaku yang 600.000 kamu belikan apa saja ya? Kita bisa bingung, kita bisa stres. Kemudian nanti satu ketika ditanya lagi, kita jawabnya bisa nggak tepat. Kenapa? Karena kita menipu. Dan hasilnya kita timbul kegelisahan. Nanti kalau saya ketahuan gimana ya? Kalau saya ketahuan bohongi mereka gimana ya? Kalau saya ketahuan saya mengambil yang bukan milik saya bagaimana ya? Dan akhirnya kita agak sulit ketemu dengan teman-teman yang lain, apalagi yang donatur-donatur itu. Karena kita sudah menggunakan dana mereka dengan tidak tepat. Saudara-saudara, hal ini biasa terjadi kalau
Kadang ada orang yang menghutang dan tidak bayar. Kadang-kadang kalau orang yang dulunya belum punya hutang sama kita, dia sering datang ke rumah kita, sering lewat di depan rumah kita dan kasih salam, halo, itu dulu. Tapi begitu dia punya hutang dengan kita, kemudian belum bisa bayar, maka dia akhirnya jarang ke rumah kita. Malah tidak pernah ke rumah kita. Kita nyari pun, kita telepon pun, dia belum tentu ada di rumah, atau dia tidak mau terima. Dia di depan, jalan di depan rumah pun, dia pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena dia merasa ada kesalahan dengan kita. Dia menjadi tidak bahagia karena dia punya rasa bersalah dengan kita. Karena itu, selain tadi kita mengembangkan cinta kasih supaya kita ini dalam tindakan kita ini lebih didasari cinta kasih, kita juga mulai mencari usaha yang jujur, usaha yang lurus, usaha yang benar sesuai dharma. Karena itu yang akan membangkitkan rasa bahagia. Jadi, ketika tadi saya dititipi dana makan 600.000 per hari tadi untuk 20 keluarga, saya jujur 600.000 ini saya bagikan. Sehingga ketika orang lain tanya, donatur tanya ataupun bukan donatur tanya, saya jawab apa adanya. Mau tanya hari ini, mau tanya minggu depan, mau tanya bulan depan, mau tanya setahun lagi, jawaban saya sama karena saya jujur. Tapi kalau jawaban saya itu didasari ketidakjujuran, saya ngambil 200.000, kemudian nanti satu ketika saya ditanya, saya bisa jawabnya itu tidak cocok dengan ditanya hari ini, ditanya minggu depan, ditanya bulan depan, bisa tidak cocok. Karena kita isinya ketidakjujuran. Nah, ini adalah cara yang kedua untuk membangkitkan kebahagiaan dari dalam. Ya, jadi yang pertama tadi pengembangan cinta kasih semaksimal mungkin, ucapkan dalam pikiran semoga semua makhluk bahagia. Kemudian yang kedua adalah punya pekerjaan yang jujur, jangan tipu-tipu karena nanti akan menimbulkan kegelisahan, susah tidur dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kita berusaha menjalankan kemoralan. Jadi di dalam kehidupan pasangan pun Anda harus setia dengan pasangan. Karena di dalam Dharma disampaikan tugas suami istri, kalau Anda sudah suami istri ya, di sini tugas suami istri adalah ada 5 kalau di dalam Sigaluwada Sutta. Suami punya tugas 5, istri juga punya kewajiban 5. Tetapi tentu kewajiban suami dan istri ini berbeda karena fungsi suami dan istri tidak sama. Hanya ada satu yang sama dari kelima hal itu adalah kesetiaan. Jadi, supaya Anda timbul bahagia, dengan pasangan hidup Anda harus setia. Jangan sampai nanti Anda misalnya tidak setia di HP saja, HP Anda untuk, kirim message, kirim pesan yang aneh-aneh ke lawan jenis Anda selain pasangan hidup, nanti ketika HP dipegang oleh pasangan hidup, kita bisa takut, kita takut ketahuan, kita kaget, kita menjadi gelisah, jangan dilihat itu banyak rahasianya. Dengan pasangan hidup bisa penuh rahasia. Kenapa? Karena kita sudah tidak. Tapi kalau kita jujur, HP mau dipegang pasangan hidup, silahkan. Mau diperiksa kontaknya, silahkan. Mau diperiksa pesan-pesannya, silahkan. Kenapa? Karena saya tidak nipu apa-apa. Saya jujur. Nah, tapi kalau kita ini ada rasa yang tidak jujur dengan pasangan hidup, maka juga ada ketidakbahagiaan di dalam batin. Nanti kita ngobrol dengan pasangan hidup saja, misalnya pasangan hidup diajak nonton film bareng, kemudian pasangan hidup ngomong, tuh coba lihat tuh di film tuh, ini pasangan hidup yang ideal itu seperti itu. Sebetulnya itu kata-kata biasa. Tapi karena kita sudah nggak jujur dengan pasangan hidup, kita langsung ngomong,
Ya, kalau film memang bisa begitulah. Kalau aku nggak bisa lah. Kamu jangan terlalu muluk-muluk lah. Kamu kawin aja lah sama dia lah. Dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi kita merasa dihakimi. Padahal sebetulnya pasangan hidup ngobrol-ngobrol biasa aja. Nah, ini adalah karena kita punya rasa bersalah. Kita menjadi tidak bahagia berkumpul dengan pasangan hidup sendiri. Kemudian kalau kita sudah punya rasa cinta kasih, kemudian kita juga bekerja sesuai dengan dharma, kemudian kita dengan pasangan hidup juga jujur, tulus, ya dalam bahasa kasarnya tidak berselingkuh. Nah, ini kemudian yang keempat, kita cobalah kita berlaku lurus bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dalam tindakan. Karena kadang-kadang kan kita begini, kita dengan pasangan hidup punya kesalahan, atau kita dengan lingkungan punya kesalahan, dengan teman, dengan biku, dengan siapa saja kita mungkin punya kesalahan, salah ngomong, salah tindakan, itu hal yang wajar. Kemudian kita ngomong, oh maaf, maaf ya, maaf, 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 maaf. Oke, kita sudah dimaafkan. Tapi nanti lain kesempatan diulang lagi. Misalnya datang terlambat, kita janji jam sekian, datang 15 menit kemudian, aduh maaf, maaf ya, maaf. Ya kan, enggak apa-apa lah. Kita tahu kamu kan memang agak lemot. Ya sudah, datang terlambat. Tapi nanti lain kesempatan, ngulang lagi. Lain kesempatan, ngulang lagi. Lain kesempatan, ngulang lagi. Dan akhirnya, orang yang tidak sesuai antara kata-katanya dengan tindakannya itu akan dijauhi oleh lingkungan. Ah, kalau janji sama dia percuma lah, omongannya nggak tepat. Kalau dia nanti sudah sampai di depan kita, itu baru namanya dia janjinya dipenuhi. Tapi kalau dia masih hanya ngomong, nggak usah didengar, omongannya nggak bisa diterima itu. Nah, dari tindakan kita yang nggak sesuai, akhirnya sikap lingkungan menjadi tidak cocok dengan kita. Dan akhirnya kita merasa, duh, aku kok jadi nggak diterima di mana-mana ya. Dan akhirnya menimbulkan ketidakbahagiaan karena begitu kita datang ke biara misalnya, teman-teman biara yang tadi ngumpul pergi semua, percuma lah ngumpul sama anak ini, kita pergi semua. Jadi kita loh, kok ditinggal semua? Kita pergi dengan saudara-saudara, saudara-saudara ngumpul di sana, kemudian kita datang. Terus semua bubar, satu persatu pada izin pamit ngumpul di tempat lain lagi. Kita jadi, loh, aku kok jadi dijauhi orang ya? Kenapa? Karena omongan kita dengan tindakan kita ini tidak sama. Jadi, kalau Anda ingin bahagia, perbaiki juga kata-kata dan tindakan Anda itu supaya selaras. Jangan ngomong tertentu, tapi tindakannya yang lain. Ini adalah sikap yang harus kita jaga. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, karena ini ngefek punya pengaruh dengan lingkungan. Ya, karena semakin Anda bisa cocok kata-katanya dengan tindakan, semakin lingkungan akan dekat dengan Anda. Tapi semakin tidak cocok kata-kata dengan tindakan Anda, lingkungan semakin menolak Anda. Dan akhirnya Anda akan kesepian, sendirian di masyarakat, dan itu timbul rasa tidak bahagia. Menjadi salah satu faktor yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Walaupun ini asalnya dari luar, tapi penyebabnya adalah diri kita sendiri. Nah, kemudian yang penting lagi di dalam mengembangkan kebahagiaan dari dalam ini yang sesuai dengan dharma, yang maksimal, yang perlu kita lakukan sebagai seorang umat Buddha adalah mengembangkan kesadaran setiap saat. Karena ketidakbahagiaan itu berasal dari pikiran yang tidak menyadari bahwa hidup adalah saat ini. Kita selalu terbawa lalu atau di masa depan. Masa lalu, 5 menit yang lalu,
10 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun, 10 tahun, 100 tahun yang lalu, itu semua hanyalah kenangan. Anda mau berbangga kayak apapun juga atas keberhasilan Anda di masa lalu, 5 menit yang lalu sampai 100 tahun atau 1000 tahun yang lalu, tidak ada gunanya. Anda berbangga, ini loh aku orang sukses, kenyataannya saat ini bagaimana? Kalau kenyataannya berbeda dengan 5 menit yang lalu, Anda hanya menyesali yang lalu dan tidak ada gunanya. Ataupun Anda kecewa dengan masa lalu yang ada kegagalan 5 menit yang lalu, mungkin menumpahkan kuah tadi, atau seminggu yang lalu, atau setahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Tidak ada gunanya karena hidup adalah saat ini. Masa lalu kita pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Itu hanya kenangan, hanya pelajaran. Masa depan 5 menit yang akan datang, 10 menit yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, itu masih harapan, masih impian, belum menjadi kenyataan. Inilah saat ini kenyataan. Orang yang bahagia itu adalah ketika dia selalu sadar hidup adalah saat ini. Masa lalu adalah pelajaran. Kalau ada kegagalan, saya perbaiki saat ini. Kalau ada kemajuan, saya tingkatkan saat ini. Sebaliknya masa depan, kalau ada kekhawatiran, saya harus mulai perbaiki saat ini. Kalau di masa depan itu akan ada kebahagiaan, saya juga harus kerjakan saat ini. Jadi saat inilah yang memperbaiki masa lalu dan mengubah masa depan menjadi lebih baik. Ini di saat ini. Orang yang menyadari hidup saat ini yang akan memperoleh kebahagiaan maksimal. Bahkan kesadaran setiap saat pada saat ini 100% secara menyeluruh, orang ini akan mencapai kesucian. Oleh karena itu, saudara-saudara, 4 hal yang pertama tadi, itu bisa Anda lakukan dengan mudah. Tapi kalau yang kelima ini, Anda butuh latihan, kesadaran, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk, saat ini saya sedang jalan, saat ini saya sedang berbaring, saat ini saya sedang bekerja, saat ini saya sedang membaca, saat ini saya sedang menulis, dan seterusnya selalu disadari. Ini nanti akan menjadi pelengkap. Kalau Anda nanti sudah bisa melakukan kesadaran setiap saat ini, otomatis nanti keempat yang atas itu akan bisa Anda kerjakan. Karena yang pertama tadi, mengembangkan cinta kasih. Saat ini saya sedang apa? Sedang duduk. Ngapain saya mikiri masa lalu yang jelek-jelek? Saya harus perbaiki saat ini. Ngapain saya takut dengan masa depan yang menakutkan? Sekarang saya harus mulai saat ini untuk perbaiki. Kemudian kita bisa juga mengulang, semoga semua makhluk bahagia. Langsung kita masuk ke yang tahap 1 tadi. Kemudian ketika ada pekerjaan yang ditawari, aduh ini pekerjaan yang bisa melanggar kemoralan misalnya. Karena kesadaran saya tinggi, saya tidak mau melakukan itu. Otomatis saat ini saya melakukan yang terbaik. Dulu saya memang pernah jahat, dulu saya pernah melakukan kesalahan, sekarang saya perbaiki. Saya dulu pernah melanggar sila, oke, sekarang saya tidak akan melanggar lagi. Di masa depan saya pun tidak akan lagi melakukan pekerjaan yang melanggar kemoralan. Mulai. Ya, ini karena kesadaran setiap saat dimiliki. Kemudian kalau tadi memiliki misalnya saja bahwa ucapan dan perilaku harus cocok. Ini juga kesadaran yang mendukung bahwa saya kemarin ngomong apa ya, bahwa saya tidak akan terlambat. Oke, kalau gitu saya lakukan. Ini kesadaran setiap saat. Dengan kita melakukan seperti itu, hasilnya akan maksimal. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita lalu melihat sekarang, apa tadi pengembangan cinta kasih, kemudian memilih pekerjaan yang tidak melanggar sila, kemudian juga dengan pasangan hidup setia, kemudian yang keempat tadi adalah memiliki keselarasan antara ucapan dengan perilaku. Yang kelima adalah pengembangan kesadaran setiap saat ini sedang apa, sampai akhirnya nanti
hidup selalu sadar saat ini untuk memperbaiki masa lalu, meningkatkan masa lalu yang tidak baik, ya, meningkatkan masa lalu yang baik untuk kita tingkatkan saat ini, masa lalu yang tidak baik kemudian kita perbaiki, masa depan yang diperkirakan baik kita mulai saat ini kita bangun, masa depan yang diperkirakan tidak baik kita mulai hindari saat ini. Kalau kita bisa melakukan kelima hal ini, maka kebahagiaan akan menjadi milik kita. Dan ini kebahagiaan dari dalam, karena memang kebahagiaan sumbernya selalu dari dalam. Ya, kalau tadi kita lihat hanya satu poin saja yang karena lingkungan, yaitu karena kita sendiri yang tidak selaras antara ucapan dan perilaku kita. Kalau kita bisa melakukan ini, minimal 3 bulan saja, mulai hari ini sampai masa yang akan datang, dalam 3 bulan, mulai Asada sampai Katina, maka kita akan memperoleh kebahagiaan, walaupun kita masih di tengah pandemi, walaupun mungkin sebagian di antara kita ada yang sedang isolasi mandiri, walaupun sebagian di antara kita ada yang belum sehat, tapi dimulai dengan kebahagiaan dari dalam, maka imunitas kita akan meningkat, kita bisa menyelesaikan masa pandemi ini, kita bisa melewati masa pandemi ini dengan kesehatan, dengan kekuatan, sehingga ketika pandemi sudah selesai, kita bisa berkarya kembali ke masyarakat seperti sebelumnya. Semoga hal ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kebahagiaan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat Asada 2565, ataupun tahun sekarang yaitu 2021, semoga dengan pemahaman Dharma yang kita sudah sampaikan ini dapat kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, dan akhirnya hikmah Asada, yaitu Sang Buddha mengajarkan Dharma yang pertama, kita laksanakan di dalam kehidupan, bukan hanya kita mendengar ajaran dan mengabaikan atau hanya mengingat-ingat, tapi kita mendengar, kita ingat, dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebahagiaan menjadi milik kita. Itulah cara memulai kebahagiaan dari dalam, dengan mengerjakan yang sudah disampaikan di dalam Dharma, sebagaimana yang tadi sudah saya uraikan. Semoga Anda semua berbahagia, semoga Anda semua selalu sehat, semoga semua makhluk berbahagia, Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Sadu.